Harga porang sekarang itu 9.000 kawan. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andi Santiker. Di kesempatan hari ini semoga sahabat-sahabat semua, kawan-kawan semua, dulur-dulurku semua diberi kesehatan, diberi kelancaran rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Oke kawan, lama sekali kita tidak membahas community satu ini, apalagi kalau bukan porang. Jadi di bulan Juli tahun 2023, khususnya di Kabupaten Trenggalek, itu harga porang ya cukup stabil. Di tempat saya bulan Juli ini tanggal 5 itu harganya adalah 9.000. Wah, luar biasa kan? Harga porang sekarang itu 9.000 kawan. Tapi 3 kilo. Yes, alhamdulillah disyukuri kita sebagai petani, harga berapapun kalau kita butuh ya kita tetap jual. Dan harga porang di bulan Juli ini di tempat kami itu adalah 3.000 kawan. Di tempat kawan berapa harganya? Bisa aku hantam di kolom komentar. Kalau di Kabupaten Trenggalek untuk saat ini harganya 3.000. Kemarin juga sempat turun itu sampai 2.500, terus naik lagi 2.700, 2.900, akhirnya sampai 3.000. Dan kemarin itu harga tertinggi itu di tempat kami di bulan Mei kalau nggak salah itu. Mei apa bulan Februari, Maret apa Maret ya? Di bulan Maret, kalau nggak Maret, April ya. Itu porang di tempat kami itu harganya sekitar 3.500. Itu harga tertinggi di tempat kami. Terus setelah itu harganya itu berangsur-angsur turun sampai sekarang 3.000. Apakah porang masih layak untuk kita budidayakan? Kalau menurut saya masih sangat layak untuk dibudidayakan karena harga 3.000, terus tanaman yang mudah tumbuh. Artinya itu kalau kemarin yang booming tahun 2019 itu kan sangat terlalu diistimewakan porang itu. Jadi cara menanamnya, pola tanamnya, penyemaian itu kan sangat diistimewakan. Sebenarnya nggak seperti itu. Porang itu ya kita tanam sewajarnya aja, seperti nanam jahe, seperti nanam kunyit gitu. Itu bisa, sangat bisa sekali karena mudah tumbuh. Dan yang satu lagi, kalau tanam porang sekarang ya jangan seperti kemarin. Kita harus tumpang sari tanaman kita. Mungkin bisa ditumpang sari dengan alpukat, bisa dengan pete, bisa dengan yang tanaman tahunan lah, itu bisa. Terus bisa ditanam juga tumpang sari dengan yang jangka pendek, misalnya itu bisa cabai, bisa sayuran, itu bisa sawi, bisa tomat, bisa timun, itu bisa kita tumpang sarikan. Tanaman porang itu sebenarnya sangat mudah tumbuh. Cuma caranya ya mungkin kalau metode saya itu kita buat misalnya satu lokasi itu kita buat 5 bulut misalnya. Yang 2 bulut kita tanami porang. Yang 1 bulut kita tanami jahe, yang 1 bulut kita tanami tanaman yang lainnya, bisa cabai dan seterusnya. Tumpang sarinya seperti itu, dan jarak tanam porang di tengah-tengahnya itu mungkin juga bisa ditanami tanaman lainnya yang usianya itu pendek, misalnya sawi atau apa, itu bisa. Jadi menanam porang itu ya begitulah, biar petani itu lebih happy, lebih banyak masukan. Jangan hanya fokus satu lokasi kita tanami porang. Kalau bagi petani kecil seperti saya, kalau yang lokasinya itu luas ya bisa, dan memang tidak ada tanaman lainnya itu bisa. Seperti itulah kawan. Jadi tanaman porang khususnya di daerah kami itu untuk saat ini harganya Rp3.000, dan itu sudah alhamdulillah sekali bagi petani, karena kan kita panen itu porang itu minimal beratnya ya 2 kilo lah. Jadi 3.000 kali 2 kilo berarti 1 batang itu harganya satu, ya pokoknya 1 buah, 1 biji porang itu harganya 6.000, kan lumayan. Jadi kalau 3 kilo kan ya 9.000.
Makanya saya bilang tadi harga porang sekarang itu 9.000 tapi 3 kilo. Tapi tidak kemungkinan dalam satu umbi porang itu kan bisa 3, 4, 5 kilo. Cuma usia tanamnya itu lama, mungkin ya 1 sampai 3 tahun lah, atau 2 tahun itu mungkin bisa mencapai berat sekitar 2 sampai 3 kilo, bahkan ada yang 5 kilo, tergantung bibitnya kawan. Kalau kita bibitnya dari katak, mungkin ya satu musim itu bisa 1 kilo lah, itu bisa. Kalau dari umbi yang agak besar itu ya lebih beratnya lebih naik lagi, dan tingkat perawatan insya Allah juga pemupukan itu rutin, bisa 3 tahun itu bisa 3 kilo. Ya begitulah kisah porang di daerah kami. Silahkan baku hantam di kolom komentar tentang masukan tentang porang di wilayah masing-masing. Ya, kalau di Madiun, di Ponorogo, di Magetan, yang dekat-dekat di Trenggalek, bisa baku hantam di kolom komentar dan kita bisa sharing-sharing bareng-bareng. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan tentang porang kawan. Dan karena kemarin itu saya menanam porang itu ya cukup lumayan, dan harganya ya begini terus turun. Sekarang saya pindah haluan, saya sekarang pindah tanaman itu tentang tanaman timun. Videonya ada di sini. Ini video tentang tanaman timun saya, nanti bisa disimak, dan semoga bisa menjadi inspirasi untuk sahabat-sahabat semuanya, kawan-kawan dulur-dulur yang ada di dunia maya. Sekarang kan zamannya dunia maya. Ya, semoga kita lebih semangat lagi menjadi petani. Jangan lupa kawan, menjadi petani itu ternyata sangat menyenangkan sekali. Jangan gengsi jadi petani, karena ya kalau belum coba itu belum bisa merasakan. Jadi petani itu ternyata kan apa ya, butuh ilmu dan butuh uji coba. Jadi seperti apa ya, kita kan kalau petani itu uji coba satu tanaman ini pupuknya segini, dosisnya segini, kombinasi antara organik kimia, itu kan kita belajar. Ternyata ilmu petani itu juga lumayan, kalau kita tekuni itu lumayan menjanjikan juga kalau menurut saya itu. Cuma kadang kelemahan kita kan ada di pemasaran, itu tidak masalah. Yang penting kita itu bisa nanam, bisa tumbuh subur. Insya Allah itu sudah mantap. Dan apalagi pemuda-pemuda sekarang yang main gadget, atau yang sekarang itu dunia kan dunia online, main apapun bisa, cari uang online juga bisa. Yaitu kita juga harus pandai-pandainya sebagai petani, ya kita harus juga berinovasi lah. Jangan seperti yang dulu-dulu hanya monoton. Jadi kita kembangkan tentang sistem pertanian, terus cara budidaya, cara kita mengolah lahan yang baik. Itu insya Allah cara mengolah lahan, cara menyemai, pemupukan, terus perawatan, kita itu harus benar-benar belajar. Jadi jangan kok memandang petani itu mudah, kita tinggal tanam, tidak. Kita itu harus benar-benar belajar. Ya kalau zaman dulu enak, karena apa? Karena tanah dan lahan yang kita olah tidak terlalu banyak mengandung residu dari kimia. Kalau sekarang kan sudah banyak kimia, akhirnya petani sekarang, petani milenial itu kan apa ya, kita harus lebih kreatif. Jadi kita menciptakan seolah-olah itu lahan seperti zaman dulu. Kita banyakkan organiknya, kita kurangi pupuk kimianya itu, dan kita riset terus supaya kita menjadi petani yang profesional. Walaupun saya pun masih belajar. Ya alhamdulillah berkat corona kemarin, jadi ada hikmahnya juga. Berkat corona kita diam di rumah, akhirnya bertani, dan sampai sekarang akhirnya kecanduan jadi petani. Ya alhamdulillah. Oke kawan, cukup sekian video dari saya. Ngomelnya sudah lama. Semoga ini menjadi hiburan, menjadi wawasan buat kita semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda kawan. Jangan lupa bahagia, tetap semangat. Salam Indonesia.